Halo, welcome back to Fish Talk. Ini episode kita kali ini bareng sama Bu Sarita. Nanti dia akan memperkenalkan diri. Aku Krismo. Dan ini adalah Fish Talk yang ketiga episodenya kalau nggak salah ya. Harus ngitung ya. Iya pokoknya sekian banyak deh. Ya. Banyak dulu banyak. Dan kali ini kita khusus ngobrolin tentang vokal dan musik edukasi kali ya Ci ya. Boleh. Coba dong Ci kenalin dikit dong. Cici itu sebenarnya siapa? Terus hubungannya vokal departemen sama musik edukasi itu apa? Aku bukan siapa-siapa. Oke. Aku hanya manusia biasa. Aku juga kalau gitu. Well, aku nama saya Sarita Marcelina Murangian. So, biasa nanti dikenal aja. biasa dipanggil sama mahasiswa Kak Sarita. Kalau edukasi banyak kan Miss ya. Miss, saya juga nggak tahu kenapa sih dipanggilnya Miss gitu ya. Iya. Tapi dari 2014 dulu saya sempat gabung sama UPH, biasanya dipanggilnya Kak gitu. Baru-baru aja nih Miss gitu ya. Sekarang ini kebetulan dipercayakan memegang vokal department, baik yang classical dan kontemporer atau pop jazz sekarang, sebutnya pop jazz. Dan juga sedang memegang musik edukasi department gitu di Conservatory of Music UPH, yes. Kita lagi ada di UPH Fish Talk ya. Jadi kita lagi ngomonginnya UPH bukan yang lain guys. Yes, betul guys. Tapi aku mau nanya nih Ci, kenapa Cici akhirnya bisa dipercayakan musik edukasi dan vokal? Itu tanya sama LP sama Bunda mestinya. Ya? Jangan sama saya tanyanya. Apakah Cici ada backgroundnya gitu loh? Background. Oke, kalau background tentu ada. Kalau enggak juga enggak bakal bisa itu ya. Dia kayaknya. Gitu. Nanti saya nyasarnya ke matematika loh. Jangan dong ya. Jadi memang saya S1-nya saya ambil di voice performance. Di South Korea, di Busan lebih tepatnya, bukan di Seoul tapi di Busan. 4,5 tahun karena setengah tahunnya itu saya harus belajar bahasa, jadi saya lulus sekitar 4,5 tahun lah. So after that, di situ setelah lulus baru mulai ketemu benar-benar meyakinkan diri dengan passionnya saya di bagian musik edukasi. Jadi saya ambil S2 gitu ya di Universitas Pendidikan Indonesia di bagian pendidikan seni gitu. Jadi kebetulan memang karena udah waktu S2 itu udah memutuskan gitu ya kayak tutup buku sebagai performers gitu ya. Vokal performance? Yes, of course vokal. Kalau nggak saya udah ngajar bass loh. Gitu. Jadi udah tutup buku dan ketika saya emang S2 emang udah pengen fokusnya ke musik edukasi gitu. Jadi the one that I got, knowledge that I got from my bachelor degree gitu ya, itu saya gabungkan lah istilahnya gitu dengan ilmu S2 saya gitu. Makanya mungkin sekarang kenapa masih di bidang vokal gitu ya gitu. Karena masih ada hubungannya. Rootnya, akarnya dari vokal soalnya. Betul. What makes you concerned about education sih Ci? Maksudnya? Education in tadinya music kan dong dari ya. Performer kan, terus tiba-tiba what makes you shift into pendidikan gitu. Karena performer biasanya kan gak suka mendidik gitu. Ya kan? Kenapa shift? Saya mungkin gak mau bilang 100% shift ya. Mungkin gini, saya dulu kuliah vokal performance, itu sebenarnya saya dulu awalnya gak mau ambil vokal performance gitu. Saya awalnya malah maunya piano sebenarnya gitu. Cuman kayak skillnya belum mampu gitu ya untuk ambil di luar negeri gitu. Jadi guru piano saya waktu itu kayak kamu repertoarnya lebih banyak di vokal deh. Mendingan kamu coba switch ke vokal. Gitu. So ya gitu, dan maksudnya saya ke Korea pun juga itu udah jalan Tuhan. Saya sama sekali gak mendaftar, saya sama sekali gak ada tuh namanya impian atau rencana mau ke Korea nggak ada gitu. Jadi memang semuanya sudah diatur dan emang kayaknya udah harus di situ gitu jalannya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sekarang beralih ke edukasi gitu ya, karena basically I just love music education, you know. That kind of love yang saya mungkin nggak bisa describe gitu, what kind of passion gitu. Karena saya benar-benar pengen banget gitu ya, ini kalau kita ngomongin soal vokal ya gitu ya. Anak murid saya gitu ya, saya pengen mereka tuh tahu how vocal works gitu. In a correct way. Dan
ketika saya di tahun ketiga, tahun keempat waktu saya di Korea dulu gitu ya. Di situ saya memutuskan bahwa I'm doing voice performance is not because I want to be a performer, but because I want to dig deeper in vocal and see how vocal works gitu. Jadi sebenarnya udah ada tuh percikan-percikan passion ke arah musik edukasi sebenarnya dari tahun ketiga, tahun keempat. Karena gitu. nguliknya itu ya. Iya, karena kalau yang saya observe banyak gitu ya adalah gimana cara guru saya tuh ngajar saya, gimana cara profesor-profesor saya tuh ngajar saya. Wow. Gitu. Dan it's very fascinating ketika melihat mereka yang membuat saya dari nol bisa jadi something gitu loh. Bisa jadi saya sekarang ini. Itu kan something yang gak bisa terbayar loh. Betul. Kita keluarin duit banyak, yes gitu. Tapi itu something yang akan terus ada di dalam hidup gitu. Itu kenapa makanya saya bener-bener fascinating banget sebenarnya sama musik edukasi. Kayak ternyata musik edukasi itu sepenting itu ya. Kalau kita bisa tahu gitu how we make this works gitu ya. It's gonna be very great gitu. Dan kita bisa menghasilkan musisi-musisi yang punya integritas gitu. Bukan cuma sekedar musisi yang oke, gue masuk, gue punya attitude bagus, gue jago, gue keluar, that's all gitu. Tapi abis itu attitude-nya bye. Nah itu kan itu salah satu penting juga gitu dengan adanya kita bisa gabung di musik edukasi atau kita bisa perdalam di musik edukasi gitu, kita diajarin. Karena kalau di musik edukasi itu kan kita literally belajar semuanya. Belajar bagaimana musik itu berada di dalam sistem edukasi gitu. Ya like that lah istilahnya. That's actually ya bener-bener it's so weird karena menurut aku ketika tadi kan Cici bilang pas udah masuk good attitude, udah lulus, that's it gitu kan. Di otakku tuh langsung kayak sarjananya berarti gak berguna dong gitu kan. Kayak it's not what we are doing here gitu kan. Ketika kita lagi berusaha untuk ngomongin sebenarnya mahasiswa kita tuh yang kita harapin apa gitu kan. Ketika mereka udah punya sarjana musik, sarjana seni gitu kan. Dan tadi you mention juga tentang musik edukasi itu yang dibahas gitu kan. Kayak ketika your students get something out of music, tempatnya apa gitu kan. Nah, what do you see Cici kayak sebagai seorang edukator khususnya musik yang tadi udah Cici jelasin juga tentang perbedaannya gitu kan, kayak pendidikan musik dan bukan cuman performer doang gitu. Perbedaannya itu apa sih? Kayak maksudnya antara performer yang mengajar dan bener-bener edukator yang mengajar musik gitu. Oke. Oh, it's very such a good questions basically. Tapi ini tricky juga jawabnya lo ya. Kau pintar ya. So basically gini, ini semua kembali ke karakter masing-masing manusia ya. Saya nggak mau bilang yang mana yang benar, yang mana yang salah. But this is only based on my opinions, okay? So basically gini, ketika kita masuk ke dunia edukasi, why we label ourselves as an educator? Kalau menurut kamu sendiri gitu, kalau kamu dengar kata educator itu apa sih sebenarnya? Gitu. Pendidik, guru. Pendidik gitu. Nah, untuk jadi pendidik itu kan memang kita bukan hanya mengerti gimana cara kita bermain musik. Walaupun memang kita berada di ranah musik, betul ya? Sama halnya ketika kamu masuk pariwisata atau misalnya kamu masuk akuntansi misalnya. Bukan cuma kamu ngerti angka gitu, but you know what's inside, what's the system. Sama halnya dengan musik. Ketika kita masuk ke dalam sebuah ranah yang which is adalah edukasi, kita ngomongin pada saat ini, musik itu udah langsung berada di dalam sistem ini. Gitu. Dan menjadi seorang pendidik atau educator, it's different with the teacher. Maksudnya punya definisi yang berbeda. Gitu. Contoh, teacher it's only come and go. But educator, they're gonna give you something inside of the knowledge and bigger than that. Jadi bukan cuma sekedar misalnya Chris, saya suka banana. Tapi sebagai pendidik kamu jelasin banana itu gimana ya? Kenapa bisa ada banana? Banana itu apa sih? Pisang gitu. Kenapa bisa ada pisang? Kenapa kok kalau caranya ngebuka pisang tuh seperti itu? Kenapa nggak kita langsung makan aja? So there a lot of things yang sebenarnya kalau seorang pendidik itu definisinya tuh lebih dari seorang teacher. Dan ini mungkin banyak yang belum disadari oleh para
teachers kita, guru-guru musik gitu ya. Oke. Yang saya gini loh, I'm not gonna be specific, but I think when you are into a system, yang which is di sini adalah edukasi gitu ya, we also have to understand what's inside the education itself gitu. Rather than you just, I'm musicians, I'll do what I want, I'll do my music, then it's a performer character. Which is performer butuh itu gitu. Dan lo butuh performer, attitude gitu untuk jadi seorang performers itu dibutuhkan. Tapi ketika masuk ke sistem edukasi, kita udah gak bisa lagi melihat hal itu. Kalau menurut saya ya, ini perspektif saya ya, bisa salah bisa benar mungkin gitu. Tapi kalau di mata saya adalah ketika kita masuk ke musik edukasi, kita udah harus lihat. Karena yang kita hadapi udah bukan lagi diri kita, yang kita hadapi murid loh. Gak mungkin kan misalnya si Chris dengan Christian, bedanya Tian doang. Chris dengan Christian. Si Chris bisa dididik dengan A, metode A. Si Christian metodenya B gitu. Tapi kalau kita nggak mengandalkan sisi itu, kita cuman yang penting kalau saya standarnya segini. Saya mau kamu cuman bisa main A, B, C, D, E, udah titik nggak ada koma. Kalau dia si Chris A ini bisa, Chris B berarti harus bisa dong. Nah itu yang maksud saya gitu loh. Jadi ketika diedukasi, kita udah nggak bisa melihat seperti itu lagi. Ya kita harus lihat gitu loh. Anak ini bisa sampai mana standarnya, berangkat dari mana standarnya, apa yang mesti kita kasih supaya dia bisa sampai ke standar itu gitu. So that's the thing gitu. Jadi berarti, balik ke karakter sebenarnya. Benar. Berarti seorang pendidik itu punya more tools dengan performer yang mengajar gitu ya Bu? I can say yes. I can say yes. Tools dan attitudes, methods, attitude, and want to dig deeper aja sebenarnya sih gitu. Karena kan ya you know how things works ya gitu. ya gitu deh. I understand sih. Maksudnya memang panggilan antara menjadi seorang pendidik dan panggilan untuk berkarir di dunia musik ini memang dua hal yang cukup blurry, bener gak sih? Kayak tadi aja Cici bilang pengalaman Cici kalau awal-awal pengennya jadi vocal performer. Ternyata you found out yang lebih menarik itu justru how do you get to that point gitu untuk kayak sampai akhirnya jadi performer yang sukses. What makes it that gitu kan? Kayak apa yang bikin itu jadi seorang performer. Siapa yang ngajar sih vokal performer ini sampai akhirnya dia jadi keren banget gitu, and that's what excites you untuk kayak akhirnya pendidikan gitu kan. Dan akhirnya dari situ jadinya aku bisa ngebedain antara which one is performer and which one is educator gitu kan, yang benar-benar have more tools in their box and also mungkin emotional bandwidth kali ya yang kayak benar-benar enggak semua guru musik tuh miliki gitu. Dan mungkin sorry aku tambahin satu lagi. I think this is also important that educators also sees in progress. So you're not only sees an output gitu. Output can be good. Output can be very great kalau lu punya proses yang baik. Betul. Gitu. A little progress it's still progress. Nah, itu yang sometimes mungkin educator punya sedikit lebih banyak hubungan dengan hal-hal seperti itu ya gitu. Itu yang saya temukan gitu. Kalau beberapa guru gitu yang performers biasanya outputnya yang penting gitu. Tapi prosesnya gimana kita pandu ini anak gitu supaya dia bisa jadi gitu, bisa punya good quality gitulah istilahnya. Cisarita, what do you see in music education in Indonesia 2 or 3 years in advance? What do you think? In advance? Yeah. Which section? Ada section. Primary, secondary, early childhood, or higher primary education? Coba Ci. Primary itu berarti SD ya? SD. Kalau untuk 2-3 tahun ke depan, I'm not gonna say it's gonna be much different ya. Itu mungkin akan sedikit sama saja karena juga sekarang progresnya kan masih lambat karena ada online, ada perubahan, ada A, B, C, D, E, F, G lah ya. Tapi ya I cannot say much ya about our music education in Indonesia karena especially primary? Yes, not especially primary gitu ya. But in general. I mean in general. I think
they really need to expose more, boost up more gitu tentang musik itu sendiri sih gitu. Maksudnya I do believe that those people yang membuat kurikulum mereka adalah orang-orang yang benar-benar melakukan atau dig deeper lah atau do research di musik gitu ya. Gitu. Tapi sometimes itu agak sedikit berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Okay. That's happened gitu. So basically well, I just can hope aja lah. Saya cuma bisa berharap semoga okay, what do you hope, lah. Apa? What do you hope for our education? No, I just hope for getting better aja dulu. Daripada mengubah keseluruhan lebih baik jadi getting better aja. Getting dulu. better aja ya. To be music have more impact in schools yes, gitu. Yes. Music do impact schools basically. Without music, the schools will gonna be bored. Yeah. bener. All of the events you need music, right? Yes, true. Terus banyak juga, pasti semua sekolah ada ekstrakurikuler band or kayak Ya, dan banyak musik. guru otodidak ya zaman sekarang gitu. Mungkin ya saya mengerti gitu karena memang nggak banyak loh guru musik yang benar-benar musik. Iya, yang gitu. lulusan musik. Yang lulusan musik atau pendidikan musik gitulah setidaknya. Itu susah loh gitu. Dan makanya disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang pun juga kadang jadinya serabutan lah istilahnya. Itu yang sangat disayangkan sih. Maksudnya kalau memang masing-masing sekolah brave enough untuk mengembangkan kurikulum itu sendiri, itu akan lebih baik sih. Jadi gak cuma terima kurikulum dari pemerintah gitu-gitu aja gitu. Kurikulum dari pemerintah adalah standar nasional kita, acuan kita. Dan saya rasa kita diperbolehkan kok sebenarnya untuk mengembangkan. Tapi yang penting kurikulum nasional K13 kita itu sebagai acuan gitu. Sebagai hal yang emang gak boleh gak diajar gitu, harus diajarin semua gitu. Jadi kalau mau nambah lagi silahkan dikembangkan ya, gitu. Ya silahkan dikembangkan gitu. Tapi kan gak semua orang punya capability untuk mengembangkan kurikulum. Oke, karena di musik. Cuman musik edukasi yang bisa mengembangkan itu I think so. Pendidikan senilah yang mungkin atau pendidikan musik yang emang punya kapabilitas ya untuk melakukan hal tersebut gitu kalau buat saya. Apa yang membuat kayak misalnya nih ada panggilan untuk jadi guru musik di primary atau di mana ya di sekolah gitu. Kenapa nggak ngambilnya teachers college gitu misalnya? Teachers college, what do you mean teachers college? Teachers college, kan kita UPH ada musik edukasi, terus ada teachers college gitu. Sebenarnya gini, sistem di Indonesia sendiri saya sendiri juga sebenarnya masih agak 11-12 mengertinya ya gitu ya. Karena kadang berubah, setiap tahun aja bisa berubah gitu ya. Jadi kalau di luar negeri, as far as I know, when you want to teach music, you really have to hold bachelor of degree in music or music education. Kalau nggak Anda nggak bisa. Kalau gitu. tidak berhak. Gak bisa, bukan berhak lagi, gak bisa. Coret nama gitu ya. Gak mungkin gitu. Karena they believe that music itu gak boleh sembarang diajarkan gitu. Dan kalaupun ya sama kayak masak, chef. Ya kalau ngajarin chef kan lu harus bisa, lu ngerti dong gitu kan. Home cook gak bisa ngajarin chef gitu ya. Iya dong, maksudnya ngajarin kelas chef gitu kan. Jadi sama gitu sebenarnya di musik. Cuman kan kalau di kita ini balik lagi. Kurikulum kita itu kan kurikulum K13 yang tematik. Untuk primary itu memang dia punya kurikulum di seni budayanya itu ada 4. Tari, musik, rupa, dan prakarya kalau gak salah. Jadi satu guru itu harus yang megang seni budaya harus able to do four of this basically. Secara kasarnya gitu. Sedangkan kan maksudnya, nah itu balik lagi karena kurikulum kita yang punya atau terlalu beragam mungkin ya. Jadinya guru pun juga satu sisi harus bisa semuanya sebenarnya. Betul. Atau
ya dibeda-bedakan. Kalaupun dibeda-bedakan gurunya jadinya cuman bagiannya aja. Kalau musik ya bagian musik doang, guru musik. Kalau prakarya ya cuman guru prakarya gitu kan bisa juga kayak gitu. Tapi ya sebenarnya basically kalau buat saya sih ya ketika kita ngajar di SD gitu ya atau kita ngajar di sekolah formal, institusi formal gitu. It's better that we have some things that in music education gitu. Maksudnya bukan cuman sekedar pendidikan aja, karena kalau pendidikan cuman tahu garis besar istilahnya. Tapi kalau Anda ke musik edukasi atau pendidikan musik gitu ya, Anda tahu gimana caranya kita bisa menyampaikan sebuah pedagogi musik ke anak SD yang buta sama sekali soal musik. So that's the main point gitu. So, and you don't learn that on teachers college gitu ya? I don't think so. Mungkin di teachers college mereka akan ya belajar kurikulum ya. You know, how to build curriculum and stuff like that. Terus kayak tapi mereka nggak nitty gritty specially untuk musik gitu ya. Oke. How to combine with pedagoginya dari pendidikan dengan musik itu sendiri. Gitu. Oh, that's two big things yang agak susah untuk di So ini. it's 50-50 right? Maksudnya kayak 50% dari edukasi, 50% musik. Dan gimana tuh caranya nge-combine gitu. Ya Anda harus bisa dua-duanya. Dua-duanya betul. Anda gak bisa bisa salah satu, cuman musik doang. Atau pedagoginya doang gak bisa gitu. Harus dua-duanya di-combine gitu. Oh, berarti emang kebanyakan guru musik edukasi itu berarti pegang instrumen juga. Oh iya harus. Terus, justru sangat disarankan untuk megang dari satu instrumen. Gitu. Kalau untuk school teaching you have to do more than one instruments basically. Iya benar. But for individual teaching ya mungkin satu instrumen yang pakem gitu ya. Yang pro di situ ya. Iya gitu. Any last words for educators, especially music educators that you want to say? Di mana nih? Di Indonesia or di UPH? Oh, di Start Indonesia. from UPH dulu baru Indonesia. Start di UPH dulu, alright. Di foundation kita, Pelita Harapan kan banyak nih ada SDH, SPH, SLH juga. Di situ ada guru-guru musik juga. What do you want to say to them? For music educators. For music educators. For those out there who's educators in music gitu ya. Saya cuman pesen satu hal aja. Ini selalu juga jadi patokan atau jadi filosofi saya dalam mengajar gitu. When you choose the path to be an educator gitu ya. You have to train yourself to be respectful, respect each other, respect their time, respect everyone. Karena dengan kita bisa menghargai satu sama lain, kita jadi bisa lebih menghargai waktu orang, kita bisa menghargai karakter orang tersebut, kita juga bisa jadi menghargai proses yang ada gitu. Tanamkan selalu di dalam diri kalian untuk lebih respect. Rasa respect itu selalu harus ada ketika Anda menjadi seorang educator. Dimanapun Anda berada, kapanpun, dan apapun yang Anda lakukan di dalam dunia pendidikan, selalu tanamkan hal itu, satu aja, respect. Karena dengan respect Anda bisa melakukan hal yang jauh lebih baik daripada orang lain gitu. Kalau buat saya itu saja pesannya. Oke deh, wow. I think this is all the time that we have di Talk bareng sama Cisarita. Do you wanna say something more? Mungkin untuk kayak closing statements or untuk anything? Apa? Closing statements, say something more mungkin. Kita kayak udah di ujung session kita di ujung tanduk kita ya. Iya. Oke, siap. Kalau untuk say something more, just say something. I give it up on you. Bukan on you to you kan? Enggak, kalau saya sebenarnya adalah selalu semangat. Jangan pernah menyerah dengan apa yang sudah Anda ambil. Okay, karena semua itu udah ada jalannya. Bener. Everything happen for reasons. So keep going on. Berasa kayak lagi didoain ya. I pray for you. Diberkatin gitu ya. Oke deh.
Terberkati ya Vistoknya. Iya benar. Oke. Semoga kalian juga diberkatin ya. Kalau aku berarti aku wrap up ya Ci. Ya. Tadi jangan lupa respect. It will bring you so far in life. Terus jangan lupa juga untuk apa tadi yang terakhir? Yang diberkati aku tadi apa sih? Tetap semangat dan bertahan dalam bertahan dalam path-nya. Ingat ada duit orang tua di belakang kalian. Yes. Especially buat all students ya, kalau yang beasiswa sih meskipun 25% 50% tetap ya. Ada yang dilayarkan gitu. Sokongan dari belakang. Dari belakang ya, betul. Jadi ingatlah itu. Ingatlah itu ya kan. Pendidikan itu mahal ya guys ya. Dan waktu udah dapat pendidikannya harus dipakai dan diaplikasikan dengan baik ya. Liatin nih semua kru-kru di balik kamera. Dan harus lebih tahu diri ya. Jadi mahasiswa zaman sekarang gitu ya. Iya benar. Gitu. Respect tadi ya, respect, tahu diri. Pokoknya intinya kalau bisa respect orang, ada pasti dengan sendirinya akan tahu diri, udah gitu aja. Oh gitu, oke, baiklah. Itu dia Vistalk kita hari ini bareng Bu Sarita, aku Krismo dan Bu Sarita. Terberkati kan kamu, gila gak sih? Semua yang udah nonton, udah dengerin, lanjut lagi dengerin episode yang lain di Vistalk episode berikutnya. See you and God bless. Bye.